Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Apakah itu notasi sigma? Notasi sigma adalah bentuk singkat dari penjumlahan barisan atau yang biasa kita sebut dengan deret. Nah, notasi sigma itu bentuknya adalah seperti ini. Simbol seperti E, kemudian di bawahnya ada I sama dengan 1. Ini artinya apa? Ini artinya sebuah bilangan itu dimulai dari 1. Nah, I ini digunakan untuk seterusnya itu menggunakan bilangan asli. Nah, artinya nanti setiap penambahan itu ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Nah, yang N ini adalah batas terakhir, batas atasnya. Untuk di sini adalah fungsinya. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dijumlahkan, seperti itu. Nah, berarti untuk sigma I dari 1 sampai N, UI itu bentuknya adalah U1. Karena kita tadi mulai dari 1. Ditambah, karena dia sigma. Sigma itu kan adalah penjumlahan. Berarti ditambah U2. Setelah 1 kan 2, gitu kan? Ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan sampai ke tambah yang paling terakhir adalah batas atas di sini. Berarti nanti terakhirnya akan ditambah dengan UN. Nah, misalnya pada contoh pertama, kita buat sigma I dari 1 sampai 3 untuk I di sini. Nah, artinya apa? Kita mulai dari 1 sampai 3 angka berikutnya. Ya, ini untuk bilangan asli ya. Berarti nanti dia tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, kita lihat fungsi di sini apa? Dia fungsinya I. Berarti yang akan kita kerjakan adalah I itu apa? I ya mulai dari 1. Berarti 1 ditambah, karena dia sigma ya. Berarti penjumlahan, berarti 1. Setelah 1 berapa? Ada 2. Setelah 2 ada 3. Nah, karena batasnya sampai 3, ya udah sampai situ aja. Nah, baru kita jumlahkan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Nah, itulah contoh yang paling sederhana dari notasi sigma. Bisa juga misalnya nomor 2. Ya. Nomor 2. Kita punya contoh soal sigma I dari 1 sampai 3 untuk 2I. 2I. Berarti I-nya mulai dari 1 sampai 3. 2I. Artinya kalau 2I artinya 2 dikali I. Nah, 2 dikali I kita mulai dari berapa? 2 dikali 1. Ditambah, lanjutnya 2 dikali 2. Lanjut lagi 2 dikali 3. Nah, ini berarti apa? 2 tambah 4 ditambah 6. Berarti ada 15. Nah, begitulah contoh dari notasi sigma. Nah, apakah dia akan seterusnya linear seperti ini, tidak ada pangkatnya, atau hanya seperti ini? Tidak. Jadi fungsi itu terserah pada soal atau terserah pada pembuat soalnya. Misalnya boleh juga kayak gini, sigma I mulai dari 1 sampai 4 misalnya. Fungsinya yang kita punya adalah I pangkat 3 gitu. Nah, ini jadinya apa? Karena dia I pangkat 3, I kita mulai dari 1, berarti 1 pangkat 3. Ditambah lagi, setelah 1 ada 2, 2 pangkat 3. Tambah 3, 3 pangkat 3 sampai berapa katanya? 4, 4 pangkat 3. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64. Nggak tahu, lupa. Ini jawabannya adalah 100 ya. Nah, perlu diingat untuk sebuah notasi sigma, kita ambil saja misalnya bentuk umumnya. Sigma I sama dengan 1 sampai N UI. Nah, ini tidak harus untuk bilangan di bawah ini harus bilangan asli ya.
harus bilangan asli, tapi tidak harus mulai dari 1, boleh terserah berapapun mau mulai dari berapa. Nah, N ini boleh sampai bilangan berapapun, yang penting dia bilangan asli. Nah, untuk N atau I di sini, ini kan variabel ya. Untuk N ini boleh alfabet apapun, boleh A sampai Z boleh. Ini juga I-nya boleh A sampai Z boleh. Jadi tidak harus I, tidak harus N. Jadi kalau misalnya di bawah ini ada nanti yang misalnya bikin notasi sigma dari N dari 1 sampai 20 misalnya, ini boleh berlaku juga karena dia nggak harus I ya. Nah, untuk UI ini terserah pada fungsinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Pada video kali ini kita hanya akan membahas 4 dari sifat-sifat tersebut dari kurang lebih ada 7 sifat-sifat notasi sigma. Nah, yang pertama itu adalah plus minus ya, atau ditambah atau dikurang. Ini untuk AI tambah B. Nah, sigma dari I sampai N dalam kurung AI plus minus BI. Nah, ini akan sama hasilnya dengan sigma 1 sampai NAI tambah kurang atau plus minus sigma 1 sampai N BI. Bagaimanakah cara membuktikannya? Kita ambil dari sebelah kiri. Jadi kalau misalnya membuktikan boleh dari sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, kita ambil dari yang kiri, berarti sigma I sama dengan 1 sampai N untuk AI plus minus BI. Nah, ini kenapa digabungkan? Karena nilainya akan sama ya, sifatnya akan sama. Nah, kita coba dari N-nya kita ganti dengan 3 aja. Nah, ini kalau dijabarkan jadinya gimana? Berarti AI plus minus BI gitu kan. AI plus minus BI. Nah, I ini kan mulai dari 1. Berarti semua ganti dengan 1 dulu I-nya. Berarti 1 A1 plus minus B1 dalam kurung ditambah, kita mulai lagi dari setelah ini ada 2, berarti A2 plus minus B2, terus tambah lagi sampai berapa? Sampai 3, berarti A3 plus minus B3. Nah, ini kita kelompokkan A dengan A dan B dengan B. Berarti A1 tambah A2 tambah A3 gitu. A1 tambah A2 tambah A3. Terus tambah yang B lagi, B1 tambah B2 tambah B3. Nah, nah, kita ketahui dari notasi sigma ini kan berarti penjumlahan. Berarti kalau misalnya A1 tambah A2 tambah A3 itu kan sama artinya dengan sigma dari 1, indeksnya lihat, indeksnya 1 sampai 3. Berarti I sama dengan 1 sampai 3 AI, karena I-nya yang gerak gitu kan, I-nya yang ganti jadi 1, 2, 3. Nah, ini berarti sigma dari I sama dengan 1 sama kan sampai 3 BI. Nah, ini sama hasilnya dengan yang kita katakan tadi di awal, berarti dia terbukti benar. Nah, kita akan buktikan sifat notasi sigma yang kedua, sigma 1 sampai NK. K ini adalah konstanta ya, bukan sebuah fungsi, jadi dia hanya sebuah bilangan. Nah, jika ada sigma ketemu sebuah bilangan atau konstanta, dia caranya hanya dikalikan N dengan K-nya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita coba buktikan. Misalnya kita punya sigma I 1 sampai 3 XI tambah 2. Nah, ini kalau kita jabarkan apa? Berarti XI-nya mulai gerak dari 1, berarti X1 tambah 2 tambah untuk X yang kedua X2 tambah 2, untuk X yang ketiga X3 tambah 2 ya. Nah, ini kalau misalnya kita kelompokkan duanya, berarti kan kalau misalnya kita kelompokkan X-nya sama X, berarti X1 tambah X2 tambah X3 gitu kan, ditambah dengan 2-nya ada 3 kali, berarti 3 dikali 2 gitu kan. Nah, ini apa? Ini adalah sigma yang I-nya mulai dari 1 sampai 3 untuk XI ditambah dengan
ini kalau misalnya dijadikan sigma berarti dia bentuknya kita harus sama nih, yang ini sama yang ini karena dia pecahan dari yang sebelah kiri ini kan. Berarti kalau misalnya dia mulai 1 berarti I sama dengan 1, kita samain aja 3. Terus karena ini udah ada 3 berarti sisa 2. Nah, karena itulah bentuknya berarti kan sigma 1 sampai 3, 2 ini kan artinya adalah 3 kali 2. Nah, balik lagi ke sini. Kenapa dia bisa jadi N sama K? I sama dengan 1 NK, karena nanti dia akan N jadi K gitu. Begitu. Selanjutnya kita akan buktikan sifat-sifat notasi sigma yang ketiga, yaitu sigma dari 1 sampai N 2K itu akan sama hasilnya dengan 2 dikali dengan sigma dari 1 sampai NK. Kita buktikan kenapa bisa 2-nya ke depan. Berarti kalau misalnya ada konstanta ya, konstanta sebelum fungsi atau setelah fungsi itu boleh kita majukan ke depan gitu ya bahasanya. Nah, contohnya nih K iya gini. I dari 1 sampai 3 untuk 2xi ya. Tadi boleh aja kan diganti K jadi I-nya boleh aja. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan berarti 2 dikali x1 tambah 2 dikali x lanjut 2 tambah 2 dikali x3 gitu kan. Nah, ini sama dengan memfaktorkan, kita keluarkan 2-nya gitu. Berarti 2 dalam kurung x1 tambah x2 tambah x3 ya, karena 2 kali x1 kalau misalnya kita kali satu-satu nih, kenapa bisa jadi gini? 2 kali x1 2x1, 2 kali x2 2x2, 2 kali x3 2x3 ya, cuma kita mengeluarkan 2-nya aja. Nah, ini berarti apa? 2 kali ya, ini kali. Nah, x1 tambah x2 x3 ini apa? Ini adalah sigma I dari 1 sampai 3 untuk x I ya. Berarti dari bentuk yang seperti ini, dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 2xi, bisa kita pindahkan 2-nya jadi ke depan. Sama aja. Baiklah, kita akan membuktikan sifat notasi sigma yang keempat, yaitu sigma dari 1 sampai N UI akan sama hasilnya dengan sigma dari 1 tambah K sampai N tambah K untuk U yang indeksnya jadi I kurang K ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui untuk sigma dari 1 sampai N untuk UI itu adalah U1 tambah U2 tambah sampai UN gitu ya. Nah, kenapa dia bisa jadi sama dengan bentuk ini? Nah, sekarang kita coba untuk menjabarkannya. Ini kan UI tambah K ya. Berarti I di sini I-nya mulai dari 1 tambah K gitu. Nah, kalau misalnya kita jabarkan nih U ya, I-nya jadi apa? I tambah K gitu ya. I-nya jadi 1 tambah K, 1 tambah K, terus kita kurang K gitu kan. Nah, kalau misalnya di indeks itu kan, misalnya ini 1 tambah K, berarti kan selanjutnya 2 tambah K, lanjut lagi 3 tambah K gitu kan. Nah, berarti ini kita tambah dengan U. Kalau misalnya sini 1 tambah K, tambah 1, tadi berarti berapa? 2 tambah 2 tambah K kurang dengan K gitu kan. Nah, untuk sampai seterusnya, nah di ujungnya itu akan kita tambah nanti untuk yang N sama dengan K ini, berarti U, I-nya ganti sampai ini sama N tambah K kurang K. Nah, coba perhatikan dulu.
Ini untuk yang pertama, yang kita pakai adalah 1 tambah K. Terus ini kalau dilanjutkan 2 tambah K. Lanjut lagi 3 tambah K. Sampai nanti di bawah adalah N tambah K, gitu kan? Ini N tambah K sama dengan ini. Gitu. Nah, ini untuk I ya. I-nya kita ganti yang pertama 1 tambah K udah ya. Ini 1 tambah K, oke. Nah, yang ini ganti dengan 2 tambah K. Ini kita nggak pakai 3 tambah K, kita langsung aja karena kita pakai titikkan aja ya. Sampai N tambah K, berarti di sini sampai ujung nanti adalah U N tambah K kurang K. Nah, coba setelah kita jabarkan seperti ini, apakah hasilnya? Nih, U indeksnya itu adalah 1 tambah K kurang K. K kurang K 0, berarti sisa U1, gitu kan? Tambah nih U2 tambah K kurang K. K kurang K 0, berarti sisa U2. Terus titik-titik sampai yang ini U N tambah K kurang K apa? 0. K kurang K nya 0. Nah, berarti sisa dengan UN. Nah, tadi kita lihat dari penjabaran yang pertama ini kita dapat U1 tambah U2 sampai UN. Ternyata yang di sebelah kanannya yang kita buktikan ini dapatnya juga sama, U1 tambah U2 sampai tambah UN. Perhatikan dulu. Oke, ini part terakhir dari video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang contoh soal, 2 contoh soal. Yang pertama dia minta bentuk panjang, kemudian yang kedua mintanya notasi sigma. Nah, dari yang pertama dulu ya. Bentuk panjang dari sigma mulai dari 1 sampai 5 yang fungsinya adalah setengah pangkat N. Nah, kalau dia nanya bentuk panjang berarti dia hanya minta penjabarannya aja. Berarti setengah, ini N-nya dia mulai dari 1, berarti pangkat 1 dulu, tambah setengah, lanjut dia karena bilangan asli pangkat 2, setengah pangkat 3, setengah pangkat 4, dia sampai 5 ya, berarti sampai setengah pangkat 5. Nah, ini perpangkatan udah belajar di SMP tentang eksponen. Setengah pangkat 1, apapun yang dipangkatkan 1 pasti balik ke bilangan itu sendiri. Berarti setengah pangkat 1 adalah setengah. Nah, ini setengah pangkat 2, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Berarti 1/4 ditambah 1 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3, 8. 1 pangkat 4 tetap 1, 2 pangkat 4, 16. Berarti 1/16. Tambah 1/2 pangkat 5, berarti 1/32. Nah, ini adalah bentuk panjang dari sigma 1 sampai 5 untuk fungsi setengah pangkat N. Untuk soal nomor 2, yaitu notasi sigma dari 357 adalah, ini agak berbeda dari yang kita bahas dari yang pertama tadi ya. Dari yang pertama tadi kita bahas tentang penjabarannya, terus menjumlahkan gitu ya, dari bentuk notasi sigmanya. Nah, di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah bentuk notasi sigmanya jika diketahui barisannya gitu. Nah, di sini ada barisan ya. Barisan ada 3, 5, 7. Nah, kalau dilihat-lihat lagi ini adalah barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisihnya sama setiap sukunya gitu ya. 3 ke 5 selisihnya 2, yaitu plus 2 gitu kan. 5 ke 7 juga plus 2. Nah, ini kalau misalnya disambung sampai suku keberapa gitu, dia akan terus plus 2, plus 2, plus 2 gitu. Nah, itulah yang disebut dengan barisan aritmatika. Bagaimanakah cara kita untuk menentukan notasi sigmanya? Ya, kita buat dulu bentuk sigmanya. Kita mulai dari I1. Karena dia ada 3 bilangan, berarti sampai 3. Nah, cara mudah untuk menentukan rumus sebuah notasi sigma
itu adalah kita lihat dari bedanya atau selisihnya tadi ada 2 kan, plus 2 plus 2. Kita buat dulu di sini 2i atau 2 dikali dengan i ya. Untuk i yang ini kan berarti 1, 2 sampai 3 ya kan, berarti 2 kali i, 2 kali 1, 2 kali 2 tambah 2 kali 3 gitu. Nah, tidak sampai di situ, 2i ini kita lihat di suku pertama kita punya berapa? Angka 3 gitu kan. Nah, 2 dikali i, kalau misalnya i nya mulai dari 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Supaya angkanya jadi 3, kita tambah berapa? Kita tambah 1 gitu kan. 2i, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 gitu kan penjabarannya. Nah, buatlah 2 kali 1 tambah 1 gitu. Lanjut, berarti untuk yang i sama dengan 2 adalah 2 kali 2 tambah 1 gitu. Tambah 2 kali 3 tambah 1. Nah, benar nggak sih 357? Coba cek. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Nah, ternyata benar. Berarti benarlah rumus notasi sigma yang kita buat tadi. Untuk 357 ya, barisan 357, notasi sigmanya adalah sigma dari 1 sampai 3, 2i tambah 1. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.